Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess History. Di video kali ini kita akan membahas partai catur problem 3 langkah Raja Hitam mati. Nah, dalam problem ini telah menjadi PR sebelumnya ya, sehingga kita akan memecahkan dalam pertemuan kali ini. Nah, betul, di dalam komen kawan-kawan kita sudah ada yang bisa memecahkan langkah pertamanya dan dijawab dengan jelas, sehingga kita akan kupas, kita bongkar bagaimana caranya putih bisa mematikan Raja Hitam dalam 3 langkah. Oke, seperti biasanya sebelumnya kita bagaimana kalau caranya seperti ini ya, cek dulu. Nah, itu kita makan ya, dan tidak mati ya, begitu. Makanya kita bagaimana caranya langkah pertamanya tepat, sehingga bisa yang kedua, yang ketiga mati ya, gitu. Namun jawaban dari hitam itu semua yang terbaik. Bila mana mati, kita ulangi lagi, terus langkahkan yang hitam, jawabannya yang terbaik. Sehingga kotak-kotak atau petak-petak yang dilangkahkan oleh hitam itu bisa mati semuanya dalam 3 langkah. Karena kalau ketinggalan, jangan-jangan yang ketinggalan itu adalah yang tidak mati. Nah, mari langsung saja kita buka problemnya. Langkah pertama, betul yang dijawab oleh itu, ini biar ke atas ya, yaitu benteng ke E7. Nah, ini jawabannya banyak betul gajah hitam ya. Kalau raja nggak bisa bergerak, sehingga jawaban dari hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jawaban dari hitam ya. Kalau makan benteng bagaimana? Nah, kita cek, tutup 3 langkahnya, cek. Mati ya, ada gajah ini ya. Oke, lanjut. Langkah pertama dari putih, benteng ke E7. Sekarang kalau gajahnya larinya ke E4. Cek juga mungkin ya, dan tutup, checkmate. Mati ya. Sekarang langkah pertama benteng ke E7 ya, ini ya. Ke sini lariknya. Dimakan aja, dan 2 langkah Raja Hitam mati. Ini 2 langkah ya. Ini langkah pertama, terus ini ke sini, checkmate. Langkah pertama ini, terus gajahnya lariknya ke G4. Nah, ini beda nih. Langkahnya kalau dimakan maka remis ya. Raja nggak bisa bergerak, ada gajah yang di C4, sehingga jangan dimakan dulu ya. Ayo kawan-kawan, tebak langkah kedua dari putih, yaitu menteri ke D. Sini cek. Kalau gajahnya ke sini, cek, tutup, tidak mati ya 3 langkahnya. Kalau ini 4 langkah ini. Maka bila jawaban dari hitam ke sini F5, maka putih menjawab dengan benteng sekak ke G8. Nanti ya. Nah, itu. Langkah pertama benteng ke E7, gajahnya larinya ke sini, tadi udah mati ya. Nah, menterinya ke sini mati ya. Sekarang gajahnya larinya ke sini, makan kuda misalnya. Maka cek, 2 langkah mati. Langkah pertama benteng ke E7, gajahnya larinya ke D7. Cek. Dengan benteng 2 langkah mati. Benteng ke E7, sekarang gajahnya larinya ke sini, ke E6. Maka menteri tetap sama. Cek ya, mati. Ini ada benteng sih gajahnya ya. Kalau misalnya gajahnya ke sini, kalau cek tutup, maka ceknya sama benteng. Mati lagi. Kalau gajahnya ke sini, benteng yang nyekak, mati. Kalau gajahnya lariknya ke G4, maka menteri yang nyekak. Kalau gajahnya lariknya makan gajah, menteri yang nyekak.
cek dengan menteri. Kalau ke sini cek dengan benteng. Ke sini cek dengan benteng aja. Semua mati ya, gitu. Ulangi lagi biar nggak bingung ya. Benteng ke E7 ini ya. Sekarang gajahnya larinya ke G6. Dimakan remis ya. Skak aja dengan benteng. Menutup, tembus. Menutup lagi dengan ke sini, tembus juga. Geser ada gajah ya. Tuh. Terakhir ya. Benteng ke E7, gajahnya larinya ke H7. Maka benteng larinya ke mana, yuk kawan-kawan, tebak. Kalau ke sini remis ya. Maka bentengnya larinya ke G7. Jawaban dari hitam apapun itu akan mati dalam 3 langkah. Mati semua ya, gitu. Oke. Benteng ke E7, gajahnya larinya ke G4 dengan menteri ke D2, gajah lari ke H3, dimakan langsung mati. Gajahnya larinya ke E6, maka dengan menteri ke D2, terus misalnya kemana lagi aja lah. Maka ceknya dengan benteng. Oke, problem ini terpecahkan ya. Nah, ini silakan jawaban yang terbaik apa kira-kira? Yaitu gajah ke E6. Menterinya ke D2, terus gajahnya ke F5. Ini jawaban terbaik ya. Benteng sekak ke G8 ketiganya. Dan problem ini terpecahkan. Buka problem PR kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Silakan di komen bila mana sudah bisa, ataupun digelar dulu di rumah, belajar dulu, tes EQ kita, asah otak kita di rumah. Mampu nggak kita memecahkan problem itu? Yang jelas, bagaimana caranya kita belajar untuk kombinasi ataupun mempunyai rencana ya. Gitu. Baik, kita buka problemnya. Lanjut untuk problem PR kali ini. Nanti akan kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Kali ini putih memiliki, hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perwira. Pionnya ada 2 ya, ini ke atas. Dan ini pion bisa promosi menteri ya. Gitu. Misal nih dijawab sekak, naik, sekak lagi, dan makan benteng. Belum mati ya, gitu. Bisa jadi menteri ya langsung. Dan hitam ditemani oleh gajah di pojok atas ya. Bagaimana caranya? Putih melangkahkan dalam 3 langkah sehingga checkmate. Itu ya. Kuda ke sini misalnya. Sekak dengan benteng. Gajahnya naik, sekak dengan menteri. Mati. Nah, berarti bukan ke situ langkahnya nih. Coba lihat dulu. Nah, udah. Kalau ke sini, sekak dengan benteng. Kalau dimakan sama gajah, sekak masih bisa naik. Kalau misalnya sekak dengan ini masih mati. Nah, makanya cari lagi nih apa itu kuncinya. Ini langkah pertama, kuda ke sini. Seperti itu jawabannya ya. Makan ini gajah dan sekak duluan. Dimakan sama menteri, langkah keduanya bisa naik dan cek masih turun, masih bisa kembali lagi. Kalau ceknya ke sini masih bisa makan benteng, belum mati. Berarti belum pecah ya. Coba ulang lagi nih ke sini. Sekak. Kalau rajanya bergerak 2 langkah ya ini ya. Kembali lagi. Sekak dengan kuda. Wah, kabur, masih belum mati. Ternyata belum pecah dengan kuda itu. Nah, seperti itulah caranya memecahkan problem untuk dijadikan PR. Silakan dibuka di rumah dan
Kalau udah ketemu, komen ya. Bener nggak sih jawaban saya? Ya jangan takut-takut, mati apa enggaknya. Intinya kita mengasah otak dalam permainan catur. Misalnya gini ya, dalam permainan catur itu kita sudah sama-sama hafal dengan teori, maka skill ini yang perlu kita asah lagi. Sehingga kita mempunyai rencana untuk mematikan raja hitam ataupun raja lawan ya. Baik, yang tadi itu belum saya hitung, ya mudah-mudahan tepat ya, sesuai dengan PR yang kemarin, tidak salah, dan jawaban sudah ketemu semuanya. Dan kali ini kita cukupkan videonya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.